Mampukah John Hartman menyambut asa dan tantangan bersama skuad Garuda demi meraih prestasi terbaik timnas? Kita bahas bersama mantan pemain timnas Supriyono Prima. Selamat malam Bung Supriyono, apa kabar? Baik, selamat malam Mbak Valentina. Selamat tahun Ya, baru juga. Ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama kami di Kompas Malam. Bung, ya, sebagai mantan pemain timnas, ini dari sudut pandang pemain, apa sih yang ingin dilihat dari pelatih barunya? iya. Pastinya kan ketika berbicara taktikal kan pasti style of play, game plan-nya. Tapi sebelum kita berbicara ke sana kan pastinya dengan kedatangan atau penunjukan John Hartman ini kan menjadi apa ya? Menjadi sebuah harapan besar bahwa wajah sepak bola Indonesia itu diharapkan akan bisa memperbaiki beberapa bulan ke depan yang memang hiruk pikuk dan syarat tanpa prestasi, tanpa hasil. Dan harapan kita semua dengan pendekatan kecerdasan taktis, kemudian kemampuan manajer yang luar biasa, John Hartman ini akan membawa wajah dan karakter identitas sepak bola kita menjadi lebih baik di era transformasi sepak bola yang begitu kompetitif. Yang ini saya katakan adalah bagaimana waktu kedatangan dari John Hotman nanti pastinya dia akan observasi, dia akan mengidentifikasi masalah, konsep ataupun pendekatan sistem yang tepat untuk sepak bola Indonesia itu apa. Apalagi dia punya portofolio yang sangat baik, sangat luar biasa, sangat cemerlang ketika ditunjuk untuk menangani timnas Selandia Baru, kemudian juga Kanada. Ya, ini kan juga apa ya, John Hartman ini tidak dikenal atau tidak familiar di telinga pecinta sepak Ya. bola tanah air. Tapi ada beberapa pengamat yang bilang bahwa Hartman ini adalah motivator ulung begitu. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang kemudian dipertimbangkan PSSI untuk bisa membangun moral timnas yang mungkin dibilang menurun setelah gagal melaju ke Piala Dunia? Iya, memang berbicara apa namanya portofolio atau CV sebagai mantan pemain yang bukan pemain bintang ini sebuah anomali. Tapi dengan pendekatan sport science, bagaimana membangun kultur, bagaimana membangun mentalitas pemenang yang sejauh ini sudah dia lakukan di Selandia Baru ataupun di Kanada, ini menjadi apa bukti bahwa walaupun dia bukan mantan pemain yang memiliki kebintangan, tapi dengan dia itu mau belajar, mau mendalami ilmu kepelatihan, kemudian juga memiliki sisi manajerial yang luar biasa. Ini menjadi bukti bahwa seorang George Hartman, saya pikir harapan kita semua dia mampu merubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik nantinya. Itu harapan kita bersama. Tapi kalau dari POV pemain gitu ya, sebenarnya tantangan terbesar pemain saat harus beradaptasi dengan pelatih baru seperti John Hartman saat ini apa, Bung? Ya, pastinya tantangannya adalah adaptasi ya. Tidak hanya pemain, begitu juga dengan John Hartman yang tadi saya sampaikan. John Hartman pasti akan mengidentifikasi masalah, kemudian juga observasi, pendekatan taktikal seperti apa yang akan diterapkan nanti. Dan untuk pemain, mau tidak mau di era sepak bola modern sekarang, adaptasi dengan pendekatan taktikal yang akan dibawa oleh John Hartman memang sangat mempengaruhi kinerja pemain-pemain itu sendiri nanti di starting eleven. Bagaimana John Hartman akan menunjuk 11 pemain penting, 11 pemain yang akan bisa menjalankan sistem yang akan diterapkan nanti di semua event, semua ajang. Artinya pemain-pemain cerdas lah yang bisa cepat beradaptasi untuk bisa menjalankan sistem dari George Hartman nanti. Seberapa penting sih untuk komunikasi pelatih dengan pemain di awal-awal pelatihan kali ini, Bung? Pastinya kalau berbicara komunikasi pendekatan itu kan sangat fundament, sangat penting. Treatment yang mungkin dimiliki oleh George Hartman juga sangat baik karena dia punya pengalaman ketika ada salah satu pemain dari Kanada kalau tidak salah dia cedera, kemudian juga dia mendekati dia, memberikan motivasi, kemudian dia hanya mengatakan
kamu akan lebih baik di rumah, tapi teman-teman kamu lebih membutuhkan kamu di sini. Artinya itu sebuah masukan, sebuah cerita yang dia sampaikan, tapi tetap kesulitan kolektivitas tim itu yang dia jaga. Dan Ya. untuk bahasa sepak bola, saya pikir bahasa universal dengan pendekatan dengan komunikasi bahasa Inggris, dengan pendekatan sepak bola, saya pikir akan terjadi kesinambungan antara Ya. pelatih dan pemain untuk bisa mendekati pemahaman taktikal yang akan dijalankan nantinya. Ya, Bung, ini kan agenda timnas ini banyak sekali, terutama mulai bulan Maret nanti. Nah, menurut Anda, target realistis apa yang paling bisa diharapkan pemain di era awal John Herdman ini? Ya, ketika berbicara atau menunjukkan pelatih baru seperti John Herdman, pastinya kan yang diharapkan oleh masyarakat kita adalah prestasi. Ya, Tapi dengan waktu yang singkat, kemudian ketika berbicara sepak bola, membangun tim itu tidak mudah, kemudian diharapkan cepat mendapatkan prestasi, saya pikir itu sebuah situasi yang tidak akan mungkin bisa dilakukan. Tapi yang penting bagaimana game plan, bagaimana identitas permainan Indonesia, bagaimana kualitas style of play yang diinginkan oleh John Herdman mampu diterapkan di FIFA Series nanti. Ini ya. akan menjadi ujian awal. Kemudian nanti di bulan Juni ada FIFA Match Day. Kemudian nanti goalsnya adalah bagaimana kita mampu berbicara banyak, mampu menjuarai AFF di bulan Juli sampai Agustus nanti. Iya, tapi kalau di FIFA Matchday ini optimistis untuk naik ke rankingnya ini bisa ya, Bung? Dengan Ada pelatihan dua, John Herdman sendiri? saya berharap seperti itu. Ada dua hal yang harus segera dibangun oleh Coach JH. Satu, membangun tim, memanggil semua pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian mau tidak mau dengan FIFA Series, dengan FIFA Matchday di bulan Juni, mau tidak mau, Herdman diharapkan untuk meningkatkan peringkat kita di FIFA. Baik, itu yang kita harapkan dan kita nantikan Ya. seperti apa nanti kepemimpinan kepiawaian John Herdman, terutama ketika sudah bertemu dengan timnas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan, sudah berbagi informasi, pengalaman juga kepada Kompas Malam Kompas TV, ex pemain timnas Indonesia, Bung Supriyono Prima. Terima kasih, salam sehat selalu, salam olahraga.